Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya ya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada. Video kali ini adalah video untuk teman-teman kita yang berada di Bojonegoro dan di Purwakarta ya teman-temannya. Dan juga untuk teman-teman kita yang berada di luar negeri, yaitu yang berada di Abu Dhabi, di Inggris, kemudian di Hong Kong, dan juga teman kita yang berada di Thailand ya teman-temannya. Ini terkait dengan teman-teman Senin Legi ya, teman kita Senin Legi yang menjadi bahu lawean atau menjadi wanita sang pemangsa pasangan gitu ya teman-temannya. Ini dari teman kita Senin Legi yang menjadi bahu lawean ya teman-temannya. Ini apa itu yang namanya bahu lawean? Bahu lawean itu adalah seorang wanita yang memiliki ikatan terhadap makhluk gaib atau memiliki ikatan terhadap bangsa jin atau yang diikat oleh bangsa jin gitu ya teman-teman ya. Biasanya wanita yang menjadi bahu lawean itu memiliki tanda-tanda khusus ya teman-teman ya. Itu tanda-tanda khusus itu ada tahi lalat, bisa dibilang itu tahi lalat, toh atau tompel gitu ya teman-teman ya. Dan itu berada di bahu sebelah kiri ya teman-teman ya. Dan itu biasanya itu besar bentuknya ya teman-teman ya. Itu bukan bukan model yang timbul gitu ya teman-teman. Itu biasanya itu rata dengan kulit gitu ya teman-teman. Itu biasanya tandanya seperti itu, ada lingkaran, ada tanda bulat gitu seperti koin gitu ya teman-teman ya. Itu berada di bahu sebelah kiri. Kemudian ada tanda juga itu yang namanya tompel atau toh atau andeng-andeng gitu ya teman-teman ya, atau tai lalat gitu ya teman-teman. Itu juga berada di kemaluannya. Biasanya seperti itu teman-teman. Itu tanda-tanda fisiknya. Namun ada juga itu yang namanya bahu lawean tidak memiliki tanda, namun hanya mistisnya saja yang menempel gitu ya teman-teman ya. Nah, bahu lawean ini teman-teman ya, ini bisa faktor dari yang namanya itu keturunan gitu ya juga teman-teman ya. Ada juga yang dinamakan itu sebagai karma gitu ya teman-teman ya, atau akibat dari perbuatan orang tuanya yang bersekutu dengan makhluk halus atau bersekutu dengan jin gitu ya teman-teman ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa bahu lawean itu memang dicintai secara langsung oleh bangsa makhluk gaib itu, dari bangsa jin itu, tanpa sepengetahuan orang tersebut gitu ya teman-teman. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini ada yang mengatakan itu memang bawaan dari lahir gitu ya, atau bisa dikatakan kutukan, atau bisa dikatakan itu karma gitu ya teman-teman. Ada juga yang dikatakan itu sebagai keturunan gitu ya teman-teman ya. Keturunan dari buyut-buyutnya gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin karma dari orang tuanya, perbuatan orang tuanya terdahulu gitu ya teman-teman ya. Dan di sini kan yang namanya bahu lawean itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah memang dari faktor keturunan atau memang dicintai secara langsung oleh bangsa jin itu tadi ya, karena memang dicintai tanpa sepengetahuan orang yang dicintai gitu ya teman-teman ya. Itu kemudian ada yang dari faktor kutukan dari nenek buyutnya atau kutukan sebab dari perbuatannya itu ya teman-teman ya. Kemudian bahu lawean yang kedua ini adalah terjadi setelah lahir. Itu kalau yang namanya bahu lawean ya teman-teman, bahu lawean yang kedua ini. Dan yang kedua ini apa penyebabnya? Kalau yang namanya bahu lawean yang kedua ini ya, yang bisa dikatakan itu sang pemangsa pasangan, itu ketika orang tuanya atau ketika ibunya menyusui anaknya yang masih bayi itu ya teman-teman ya, itu air susunya ibu itu menetes menjatuhi kemaluan anaknya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman yang menjadi ibu ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau sedang menyusui anaknya, usahakan itu air susunya itu jangan sampai menetes mengenai kemaluan bayinya gitu. Karena apa? Ini bisa menjadikan kemaluan bayi itu beracun ya teman-teman ya, dan itu nanti akan sangat berakibat fatal gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti bayi itu menikah gitu ya teman-teman ya,
orang yang menggauli ya, atau yang menyetubui atau yang melakukan hubungan intim dengan bayi tadi, bayi yang kemaluannya ketetesan air susu ibunya itu, maka orang yang menggaulinya itu akan meninggal dunia, teman-temannya. Ini bisa dikatakan kemaluannya itu beracun. Itu berasal dari air susunya ibu yang menetes mengenai kemaluan bayinya. Ini adalah bau lawen yang kedua ya, teman-temannya. Nah, kalau yang namanya bau lawen kedua ini biasanya dilihat dari jumlah neptunnya itu ya, teman-temannya. Seperti itu. Jadi kalau neptunnya ini ada 9 atau ada 10, biasanya itu sebelum mendapatkan 10 orang atau menikah 10 kali, itu ya teman-temannya, maka orang yang menjadi suaminya itu akan selalu meninggal dunia. Itu teman-teman. Ini kalau yang dari air susu. Karena memang air susunya itu bisa dikatakan kalau menjatuhi kemaluan anaknya itu ya teman-temannya, itu bisa dikatakan kemaluannya itu bertuah gitu ya teman-temannya. Kemaluan bayinya itu bertuah gitu, kemaluannya bertuah. Jadi siapa orang yang menyetubuhnya pasti orangnya meninggal dunia. Itu terjadi ketika sudah lahir gitu ya teman-teman. Ini bahu lawen yang kedua. Kalau bahu lawen yang pertama ini ya memang karena diikat oleh bangsa jin gitu ya teman-teman. Dan ini dari faktor keturunan atau karma. Dari sebab ya tingkah laku kakek buyutnya dulu gitu ya teman-temannya. Kalau dulu kakek buyutnya itu dicintai oleh bangsa jin, itu biasanya ya nurun ke anak cucunya biasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu dihati-hati. Yang pertama ini ya itu tadi bau lawean itu tadi yang sangat ditakuti oleh banyak orang adalah bau lawean turunan. Bau lawean turunan ya teman-teman, itu keturunan dari kakek buyutnya itu teman-teman. Ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang tanah Jawa tentunya. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja ya teman-teman ya. Kalau yang namanya bahu lawean ini yang sistem kutukan atau turunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya teman-teman. Tidak hanya terjadi di Indonesia saja itu. Dan itu ada juga yang terjadi di Abu Dhabi atau di Arab sana teman-teman ya. Kalau di Arab sana itu namanya Zamil al-Mutfasir gitu ya teman-teman ya. Zamil al-Mutfasir atau sang pemangsa pasangan. Itu kalau dari di Abu Dhabi atau di daerah Arab Saudi gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau di Inggris itu ada juga ya yang namanya bahu lawean. Itu yang namanya the mad predator gitu loh. Pokoknya ya the mad gitu. The mad predator gitu ya teman-teman. Jadi sang pemangsa pasangan. Itu kalau di Inggris itu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia yaitu sang pemangsa pasangan atau bahu lawean. Kemudian kalau di Hong Kong atau di daerah Cina sana ya teman-teman ya, itu namanya Lek Duo ya. Le Duo Xing Pai Dui. Le Duo Xing Pai Tiu gitu ya teman-teman ya. Le Duo Xing Pai Tiu gitu, berarti ya itu tadi sang pemangsa pasangan. Kemudian kalau di Thailand sana itu namanya itu Nak Lahau gitu ya. Nak Lahau gitu ya. Atau Laknakau gitu ya. Laknakau gitu. Laknakau berarti bisa dikatakan sang pemangsa pasangan gitu ya teman-teman ya. Ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang di dunia itu ya teman-teman ya, yang namanya bahu lawean atau sang pemangsa pasangan. Ini bisa dari faktor kutukan gitu ya teman-teman ya, kutukan dari nenek buyutnya dulu atau kutukan dari leluhur-leluhurnya gitu ya teman-teman ya. Karena setiap leluhur itu memiliki setiap perangai kehidupannya, kelakuannya itu kan beda-beda itu ya teman-temannya. Tidak semua Senin Legi itu kelakuannya sama. Leluhurnya Senin Legi itu kelakuannya sama, tidak teman-temannya. Setiap individu itu pasti memiliki kelakuan yang berbeda, tingkah laku yang berbeda gitu ya teman-temannya. Jadi di sini yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Setiap tingkah laku itu pasti berbeda, tidak sama itu ya teman-temannya. Dan kalau yang bahu lawean ini tadi, yang pertama ini adalah bisa dikatakan ya memang bawaan dari lahir atau kutukan dari leluhurnya gitu kan,
atau bisa karma dari leluhurnya, karma dari sebab perbuatan orang tuanya gitu ya teman-temannya. Ini yang bau lawen gitu tadi ya teman-temannya. Bisa dikatakan seperti itu karena mungkin orang tuanya dulu ada hubungan khusus dengan makhluk jin itu tadi. Seperti itu ya teman-temannya. Ini buat teman kita yang berada di mana ini, yang berada di Bojonegoro dan berada di Purwakarta. Itu ya teman-temannya. Dan teman kita yang berada di Bojonegoro ini kemarin itu menceritakan dia itu sudah menikah 4 kali ya teman-teman ya. Sudah menikah 4 kali, namun keempatnya itu suaminya itu meninggal semua. Dan itu biasanya pun kalau yang namanya bau lawen itu punya keturunan gitu ya teman-teman, punya anak gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya itu terjadi sebelum itu menikah 7 kali atau 8 kali gitu ya teman-teman ya. Itu biasanya suami yang selamat itu suami yang ke-8 biasanya. Suami yang ke-8 itu biasanya tidak akan meninggal gitu ya teman-teman ya. Kalau bau lawen itu ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, dan ada juga yang 7 kali. 7 kali menikah baru suaminya yang ke-8 itu tidak akan meninggal gitu ya teman-teman ya. Ini ada yang menyampaikan seperti itu. Nah ini teman-teman, ini saya bahas cerita sebentar ya teman-teman. Itu kan apa sih legendanya, ceritanya bau lawen itu dulunya bagaimana gitu ya teman-teman ya. Pada zaman kerajaan Pengging ya teman-teman ya, itu pada zaman kerajaan Pengging itu ada yang namanya kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging itu kan hubungannya kan tidak hanya hubungan dengan manusia, ada juga yang berhubungan. Kerajaan Pengging itu terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang berhubungan dengan bangsa makhluk halus. Itu ya teman-temannya. Ini kalau yang namanya kerajaan Pengging. Dan waktu itu sang raja ini sedang mengadakan ulang tahun ya. Ulang tahun atau yang dinamakan itu Jumenengan. Jumenengan yaitu ulang tahun penobatan raja. Itu dinamakan Jumenengan. Dan ketika Jumenengan itu Raja Pengging ini mengundang yaitu tadi dari teman-temannya itu ya teman-temannya, mengundangkan kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya baik yang dari manusia, bangsa manusia dan juga dari bangsa jin itu ya teman-temannya. Bangsa jin itu banyak sekali yang datang ke kerajaan Pengging untuk mengikuti atau untuk memenuhi undangan Raja Pengging itu dalam acara Jumenengan, yaitu acara ulang tahun itu ya teman-temannya, ulang tahun penobatan sang raja. Nah pada disitulah ketika acara itu dimulai di situ, maka hadirlah anaknya ya teman-temannya, anak Raja Pengging ini ya, putrinya gitu ya teman-temannya, itu yang dinamakan Putri Citrasari. Dan kecantikan dari Putri Citrasari ini teman-teman itu banyak memikat tamu undangan gitu ya teman-teman. Dan tidak hanya itu juga, bangsa jin juga terpikat terhadap kecantikan Dewi Citrasari itu ya teman-temannya. Dan yang paling terpikat terhadap kecantikannya Dewi Citrasari ini adalah dari bangsa jin itu yang bernama Gandarwa Kurawa. Itu ya teman-temannya, dari Gandarwa Kurawa ini sangat terpikat dan jatuh cinta berat terhadap Dewi Citrasari. Itu teman-teman. Nah setelah itu dengan kesadaran itu yang namanya Gandarwa Kurawa itu, tidaklah mungkin saya itu bisa menikahi manusia gitu ya teman-temannya. Tidaklah mungkin saya bisa menikahi manusia dan kehadiran saya ini tidaklah mungkin bisa diketahui gitu ya teman-temannya. Dan ini namun yang namanya jin dari dari Gandarwa Kurawa ini berusaha semampu mungkin gitu ya teman-temannya, berusaha semampu mungkin untuk mewujudkan keinginannya, tidak menikahi tidak apa-apa, yang penting bisa menggauli Dewi Citrasari gitu kan. Dan akhirnya keinginannya itu terwujud, terlaksana. Keinginan yang namanya Gandarwa Kurawa ini akhirnya terwujud, bisa menggauli yang namanya Dewi Citrasari. Itu ya teman-temannya. Setelah bisa menggaulinya, maka dari hasil hubungan itu tadi ya, hasil hubungan intim antara Dewi Citrasari dengan yang namanya Gandarwa Kurawa itu, maka lahirlah bayi perempuan. Itu ya teman-teman ya.
Lahirlah bayi perempuan, dan bayi perempuan itulah yang dinamakan yang namanya bahu lawean. Itu ya teman-teman ya. Maka itu kalau di Indonesia, maka di tanah Jawa itu maka lahirlah yang namanya bahu lawean. Dan bahu lawean ini memiliki ikatan khusus gitu ya teman-teman, memiliki ikatan khusus. Barang siapa orang yang menggauli bayi yang namanya bayi lawean itu, maka orang yang menggaulinya akan meninggal dunia. Itu ya teman-teman ya. Itu jadi ini kutukan ya, kutukan dari yang namanya Gandharwa Kurawa itu tadi, karena hubungannya itu kan tidak direstui oleh Raja Pengging itu tadi ya teman-teman ya. Karena tidak direstui hubungannya itu karena apa? Dewi Citrasari itu melahirkan bayi tanpa orang tua, maksudnya tanpa bapak gitu ya teman-teman. Akhirnya kan tidak diakui oleh Raja Pengging gitu ya teman-teman ya. Karena tidak diakuinya, maka ini yang namanya Gandharwa Kurawa ini tadi itu menjaga anaknya, melindungi anaknya gitu ya teman-teman ya. Barang siapa yang menyetubuhi anakku gitu ya teman-teman, ini dari yang namanya Gandharwa Kurawa itu, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Itu teman-temannya, ini sebatas cerita saja ya teman-temannya, sebatas legenda cerita itu teman-temannya. Itu yang namanya asal usul dari yang namanya bahu lawean. Dan yang namanya bahu lawean ini biasanya itu tidak memfokuskan yang namanya weton-weton tertentu, tidak ya teman-teman ya. Semua weton itu biasanya gitu ya teman-teman. Kalau yang namanya bahu lawean itu tidak harus weton ini tidak gitu ya teman-teman. Itu kalau yang namanya bahu lawean itu dilihat dari keturunannya maksudnya yang melahirkan bayi lawean itu siapa gitu ya teman-temannya, biasanya seperti itu. Dan biasanya ini dari bahu lawean ini ada yang memiliki anak dan ada juga yang tidak memiliki anak itu ya teman-teman. Ini rodok biar teman-teman ya. Jadi ini teman-teman. Jadi kalau di tanah Jawa itu kan larinya ke weton, hitungan weton ya teman-teman ya. Dan di antara 35 weton itu ada 10 weton ya. Ada 10 weton yang disukai oleh bangsa makhluk halus. Ada 10 weton yang diincar oleh makhluk halus dari bangsa jin itu ada 10 weton ya teman-teman ya. Ada 10 weton, dari 35 weton itu ada 10 weton yang diincar oleh bangsa makhluk halus. Khususnya itu adalah bangsa jin gitu ya teman-teman. Itu, dan yang pertama itu tadi ya teman-teman, yang pertama itu adalah Senin Wage. Senin Wage ini memiliki aura yang merah, aura berwarna merah gitu ya teman-teman ya. Aura warna merah inilah yang disukai oleh bangsa jin atau bangsa makhluk halus. Dari aura warna merah ini tadi ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu weton Selasa Legi. Selasa Legi ini juga memiliki aura warna merah. Itu yang disukai oleh bangsa makhluk halus atau dari bangsa jin gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu Senin Kliwon. Senin Kliwon ini juga memiliki aura berwarna merah yang disukai oleh bangsa makhluk halus atau yang disukai oleh bangsa jin. Dan yang keempat yaitu Minggu Pon. Minggu Pon ini memiliki aura yang sama, yaitu aura warna merah yang juga disukai oleh bangsa makhluk halus. Kemudian yang kelima yaitu Kamis Wage. Kamis Wage ini juga disukai oleh bangsa makhluk halus karena juga memiliki aura yang merah, aura berwarna merah itu ya teman-teman. Yang keenam itu Minggu Kliwon ya. Minggu Kliwon itu juga disukai oleh bangsa makhluk halus karena memiliki aura yang berwarna merah. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh yaitu Senin Pahing. Senin Pahing juga memiliki aura merah yang sangat disukai oleh bangsa makhluk halus atau dari bangsa jin, sama teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan yaitu Sabtu Wage. Sabtu Wage ini juga memiliki aura yang berwarna merah yang disukai oleh bangsa makhluk halus atau dari bangsa jin. Kemudian yang kesembilan ini yaitu Rabu Pahing ya teman-teman ya. Rabu Pahing juga disukai oleh bangsa makhluk halus karena memiliki aura yang berwarna merah. Kemudian yang ke-10 yaitu Sabtu Legi.
Sabtu Legi juga memiliki aura berwarna merah yang disukai oleh bangsa makhluk halus ya teman-teman ya. Dan aura warna merah ini ada dua ya teman-teman ya. Aura berwarna merah ini ada dua. Yang pertama itu adalah aura yang terang, maksudnya aura warna merah yang terang gitu ya teman-teman ya. Kalau warna aura yang merah terang itu adalah semangat diri ya teman-teman ya, yang hidupnya selalu berpikir positif gitu ya teman-teman ya, yang hati dengan hati yang bersih biasanya itu aura warna merah yang cerah atau aura merah bening gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu aura merah gelap itu teman-teman ya, aura merah gelap. Nah dari aura merah gelap inilah yang mengundang banyak disukai oleh bangsa makhluk halus itu ya teman-teman ya. Karena kalau warna aura merah gelap ini biasanya di situ itu ada rasa dendam, rasa sakit hati gitu ya teman-teman, yang pokoknya rasa dendam gitu ya teman-teman ya, dengki dan lain sebagainya, iri dan lain sebagainya, itu biasanya auranya warna merah gelap. Inilah yang disukai oleh bangsa makhluk halus atau disukai oleh bangsa jin gitu ya teman-teman ya. Kemudian ke-10 weton ini juga memiliki aura tubuh ya, memiliki aroma tubuhnya ini juga disukai oleh bangsa makhluk halus atau bangsa jin gitu ya teman-teman ya. Ke-10 weton ini itu disukai aroma tubuhnya, maksudnya bau tubuhnya, bau keringetnya atau bau apanya ini sangat disukai oleh bangsa makhluk halus itu ya teman-teman ya. Karena dengan aura itulah makhluk halus itu akan memiliki power yang lebih kuat, akan memiliki kuat yang lebih tinggi gitu ya teman-teman ya, dengan mendekati yang ke 10 weton ini tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, kenapa kok Senin Legi itu menjadi Bahulawean? Kenapa? Padahal Senin Legi itu kan disukai, disegani dan dihormati oleh bangsa makhluk halus. Kenapa? Kenapa kok Senin Legi ini menjadi Bahulawean sang pemangsa pasangan? Nah, kembali ke sini teman-teman. Senin Legi ya, yang dilahirkan di salah satu weton ini, weton yang saya sebutkan ini tadi ya teman-teman. Senin Legi yang dilahirkan oleh Senin Wage. Kemudian yang kedua yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh weton Selasa Legi. Ini bisa juga menjadi Bahulawean. Kemudian yang ketiga yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Senin Kliwon. Ini juga bisa menjadi Bahulawean. Kemudian yang keempat yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Minggu Pon. Itu ya teman-temannya. Kemudian yang kelima yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Kamis Wage. Yang keenam yaitu yang dilahirkan oleh Minggu Kliwon ya teman-teman ya. Itu Senin Legi yang dilahirkan oleh Minggu Kliwon. Kemudian yang ketujuh yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Senin Pahing. Ini juga berpotensi menjadi Bahulawean. Kemudian yang kedelapan yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Sabtu Wage. Kesembilan yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Sabtu Legi menjadi Bahulawean. Kemudian yang ke-10 yaitu Senin Legi yang dilahirkan oleh Rabu Pahing. Itu ya teman-teman. Karena apa? Ke-10 ini ya teman-teman ya. Ke-10 ini kalau memiliki keturunan Senin Legi, berarti kan darah Senin Legi itu ada mengalir gitu. Ke-10 weton ini berarti darahnya itu mengalir ke darahnya Senin Legi itu tadi. Itu ya teman-temannya. Jadi di situ berpotensi Senin Legi yang dilahirkan oleh ke-10 weton ini, weton-weton yang disukai oleh bangsa makhluk halus ini, bisa jadi Senin Legi itu juga bisa menjadi namanya Bahulawean atau yang namanya sang pemangsa pasangan gitu ya teman-temannya. Namun tidak semuanya gitu teman-temannya, tidak semua. Bisa jadi weton-weton yang lainnya ini, yang ke-10 weton ini juga melahirkan weton yang lain yang juga menjadi Bahulawean, ada yang seperti itu teman-temannya. Karena Bahulawean ini tidak khusus untuk Senin Legi. Kesemuanya 35 weton itu bisa menjadi yang namanya Bahulawean. Itu tergantung dari perangai keturunannya, perangai dari kakek buyutnya itu ya teman-temannya. Seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Ini jadi
bagaimana cara mengatasinya untuk yang namanya bau lawean ini tadi, buat ibu yang ada di Purwakarta kemarin ya, yang menanyakan tentang bau lawean itu tadi. Kenapa kok suami saya itu meninggal terus? Gitu, apakah ini guna-guna atau apa gitu ya teman-temannya. Karena kalau ibu yang ada di Purwakarta ini tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti ibu yang ada di Bojonegoro. Kalau ibu di Bojonegoro itu kan ada tanda tai lalatnya ya, atau tanda tohnya itu di pundak sebelah kirinya. Ada tuh namanya di pundak sebelah kiri ya. Sini kanan atau kiri nih? Ada di pundak sebelah kirinya itu ya teman-temannya. Sama ada tai lalatnya atau tohnya atau tompelnya itu di kemaluannya ini kalau untuk ibu yang ada di Bojonegoro. Sedangkan kalau untuk ibu yang ada di Purwakarta ini tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah ini tadi bisa jadi ibu yang ada di Purwakarta ini kenapa kok menjadi bahu lawean gitu ya teman-teman ya. Karena bahu lawean itu ada yang memiliki tanda dan ada juga yang tidak memiliki tanda. Namun mistisnya itu yang menempel gitu ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari cerita ibu, ini ibu menjadi bahu lawean ini kenapa kok suaminya ibu meninggal terus ya bu ya. Itu dulunya waktu ibu masih kecil, waktu ibu itu disusuin sama ibunya ibu ya, waktu masih bayi disusuin, itu air susunya ibu itu menetes ke kemaluannya ibu gitu ya bu ya. Karena itu yang karena kalau air susunya ibu itu bisa menetes menetes ke kemaluan anaknya, maka kemaluan anaknya itu akan menjadi bertuah atau bisa menjadi kemaluan bertuah atau kemaluan yang beracun gitu ya teman-teman ya. Dan itu bisa menyebabkan kematian bagi orang yang menyetubui atau orang-orang yang bersebadan dengan ibu gitu ya teman-teman ya. Begitu ya ibu ya. Jadi itu ibu bukan dari faktor keturunan atau apa, tapi itu bau lawean itu terjadi setelah ibu lahir gitu ya teman-teman ya. Begitu ya ibu ya, terjadi setelah ibu lahir gitu ya. Bukan terjadi sebelum ibu lahir. Kalau terjadi sebelum ibu lahir berarti ada kutukan gitu ya. Ada kutukan dari leluhurnya atau dari kakek buyutnya atau bahkan mungkin karma dari orang tua gitu teman-teman, dari perbuatan tingkah laku orang tua. Biasanya kalau yang namanya bau lawean itu seperti itu kalau yang sesuai dengan cerita pada zaman dahulunya atau pada cerita legenda dari kerajaan Pengging gitu ya teman-teman ya. Ini kalau yang bawaan dari lahir itu seperti itu. Karena yang biasanya kalau yang sesuai dengan cerita, sesuai dengan legenda itu biasanya itu memiliki tanda khusus, ada tanda tompelnya. Itu ya teman-teman ya, ada tanda tai lalatnya yang besar ya itu di bahu sebelah kiri itu ya. Sama ada tanda-tandanya itu tai lalat toh atau yang namanya tompel itu di kemaluannya. Biasanya tandanya seperti itu. Itu biasanya ya teman-teman. Dan ini tidak hanya terjadi di teman-teman, tidak hanya terjadi di tanah Jawa saja ya, tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di seluruh dunia itu ada teman-teman yang namanya bahu lawean ini. Sang pemangsa pasangan itu memang ada gitu ya. Cerita-ceritanya itu ada seperti di di Arab Saudi atau di Abu Dhabi, di sana itu ada. Sama-sama itu yang namanya kalau di Abu Dhabi itu namanya ya Zamil Al-Muftasir. Zamil Al-Muftasir yaitu sang pemangsa pasangan gitu ya teman-temannya. Kalau di Indonesia ya itu tadi bahu lawean. Bahasa Indonesianya ya sang pemangsa pasangan gitu ya teman-teman. Kemudian kalau di daerah Inggris ya teman-teman ya, pokoknya daerah Amerika atau yang di daerah luar negeri sana ya yang pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, itu namanya ya the mad predator, the mad predator itu ya teman-teman ya. Itu kalau di daerah yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya, kayak Amerika, kayak Inggris, pokoknya pakainya bahasa Inggris, itu namanya the mad predator, sang pemangsa pasangan. Kalau di Cina atau di Hong Kong itu namanya Liu Du ya. Liu Du Zing Faidul ya. Liu Du Le Walui Deu
Xing Pai Xing Pai Dui gitu ya. Bahasanya bahasa Cina dan bahasa Mandarin atau bahasa apa namanya ini, bahasa Hong Kong, nggak begitu paham teman-teman ya. Yang namanya Xing Pai Dui itu Xing Pai Dui sama juga sang pemangsa pasangan. Kalau di Thailand ya ini juga terkenal yang namanya Nak Laku gitu ya. Nak Laku berarti sang pemangsa pasangan. Ini juga ditakuti di seluruh dunia ya. Banyak yang takut kalau yang namanya bau lawean bagi orang-orang yang memahaminya gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi orang tua, orang-orang yang memiliki anak bau lawean ini biasanya orang-orang yang paham, maka orang tua ini akan menyembunyikan anaknya. Itu ya teman-temannya, anaknya itu tidak akan diizinkan untuk bergaul di masyarakat luas. Biasanya anaknya ini akan diasingkan gitu loh. Akan dijadikan tempat khusus gitu ya. Ketika masih bayi itu memang dicarikan tempat khusus gitu agar tidak agar tidak kontak langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Karena biasanya kalau bau lawean ini memiliki daya pikat yang kuat, daya pikat yang tinggi gitu ya teman-temannya. Dan biasanya gairahnya juga tinggi, gairah seksnya juga tinggi. Apalagi kalau orang yang memandangnya gitu, ada laki-laki yang memandang wanita yang menjadi bau lawean itu, maka itu nafsu birahinya akan sangatlah tinggi gitu, akan menggelora gitu ya teman-temannya. Biasanya seperti itu. Jadi bagaimana ini teman yang dari Purwakarta sama yang di Bojonegoro ini kemarin pun sudah diruat gitu ya teman-temannya, sudah diruat, sudah ceritanya juga sudah diruat oleh Pak Yai gitu ya teman-teman ya. Ini ceritanya. Tapi kenapa kok suaminya meninggal lagi? Kan sudah diruat gitu ya teman-teman. Kalau masalah ruat-ruatan seperti itu ya teman-teman ya, teman-teman itu harus mencari orang yang sudah sepuh. Orang yang memang sudah paham, benar-benar paham tentang yang namanya bau lawean gitu ya teman-teman ya. Cari orang sepuh. Biasanya kalau orang-orang yang paham di situ itu biasanya dalang ya teman-teman ya, dalang wayang itu biasanya yang bisa meruat. Biasanya kalau dalang wayang, kalau untuk meruat yang namanya ruatan-ruatan seperti itu biasanya itu yang ahli ya Pak Dalang itu tadi teman-temannya. Kalau di Indonesia ini kan banyak ya dalang gitu. Kalau untuk saya sendiri karena pengetahuan saya dan pemahaman saya ini ya masih cetek ya teman-teman ya. Itu. Jadi mohon jangan minta ruat sama saya itu ya teman-teman ya. Karena saya sendiri juga butuh diruat gitu ya teman-teman ya. Saya sendiri juga butuh diruat gitu ya. Karena kenapa kok diruat ya, hidup saya masih ruwet teman-teman ya. Bundet, hidup saya ini masih bundet gitu. Apa namanya bisa dikatakan kehidupan saya ini masih ruwet, masih bundet gitu loh. Masih ingin sana, masih ingin sini, masih banyak keinginan gitu ya teman-teman ya. Makanya itu saya butuh diruat gitu loh. Ya butuh diruat gitu ya. Itu saya juga butuh diruat gitu. Maksudnya supaya kehidupan saya ini nggak selalu bundet gitu loh, nggak selalu ruwet gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, buat teman-teman semuanya dimanapun berada ini yang menanyakan tentang Senin Legi Lawean ya teman-teman ya. Mungkin cukup di sini pengetahuan saya atau pemahaman saya ini, karena pemahaman yang masih cetek tentunya masih banyak kesalahannya gitu ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat semuanya teman-teman dimanapun yang berada itu ya, yang sudah menghubungi saya lewat WA maupun yang sudah menonton video saya sebelumnya atau video-video yang dulunya itu ya teman-temannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.